Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Harti Supriyatin, guru matematika di SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika saya mengikuti kegiatan penyusunan dan pengembangan bahan ajar pembelajaran jarak jauh berbasis aktivitas. Kegiatan ini saya ikuti selama kurang lebih 1 bulan, dan untuk kegiatan-kegiatan tersebut saya akan berbagi foto-foto kegiatannya. Bapak Ibu bisa melihat foto-foto kegiatannya seperti berikut. Ini adalah kegiatan pembukaan, kegiatan penyusunan bahan ajar diklat dan suplemen PJJ. Kemudian di hari kedua kami menyusun suplemen bahan ajar dengan penuh semangat. Hari ketiga juga kita masih melanjutkan penyusunan suplemen bahan ajar. Kemudian yang hari keempat itu kita mencoba untuk mempresentasikan dari perwakilan tiap-tiap kelompok. Ini adalah setelah selesai penutupan kegiatan, kita foto bersama dengan teman-teman satu kelompok matematika. Kemudian ini kegiatan yang kedua. Tadi kegiatan yang pertama yang penyusunan, kemudian sekarang adalah ini kegiatan pengembangan draft suplemen bahan ajar tanggal 9 sampai dengan 12. Kemudian ini adalah kegiatan yang ketiga, dimulai pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 26. Dengan penuh semangat kita finalisasi. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan video conference terkait dengan pembuatan video bahan ajar PJJ. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatan pengembangan bahan ajar berbasis aktivitas jarak jauh. Teman-teman dimanapun berada, Bapak Ibu semuanya, pada situasi pandemik seperti ini, kegiatan pembelajaran yang menantang dan dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri tentunya sangat kita perlukan. Berikut ini adalah manfaat dari pembelajaran berbasis aktivitas yang akan kita kembangkan. Yang pertama yaitu bahwa kegiatan pembelajaran harus menjadi lebih menarik untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, bahwa kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Kemudian yang ketiga, yaitu mendapatkan kemudahan dan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Ada 3 segmen kita di dalam pembuatan pengembangan bahan ajar ya. Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi Bapak Ibu guru dalam pengembangan pembelajaran jarak jauh berbasis aktivitas, langkah pertama adalah merencanakan. Nah, apa yang
lakukan dalam kegiatan perencanaan ini, Bapak Ibu guru melihat analisis KD kurikulum, melihat dari Permendikbud nomor 18 tahun 2020. Kebetulan karena saya guru matematik, KD-nya yang akan dibahas dalam materi pembelajaran ini yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan penerapan dalam transformasi geometris. Kemudian KD yang keduanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan penerapan dalam transformasi geometri. Setelah Bapak Ibu memutuskan KD-nya yang mana, kemudian diturunkan ke indikator. Indikatornya yang pertama yaitu menganalisis sifat-sifat determinan matrik berordo 2x2 dan menganalisis sifat-sifat inverse matrik berordo 2x2. Kemudian menerapkan sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dalam transformasi geometris. Selanjutnya, kecakapan dan sikap yang akan dikembangkan apa saja? Yang pertama yaitu kecakapan dan sikap yang dikembangkan. Diharapkan peserta didik memiliki sikap teliti dan cermat dalam mengamati, mengklasifikasi, dan mengolah suatu data atau informasi. Yang kedua, mampu menerapkan data atau informasi yang telah dimiliki pada bidang yang relevan. Dan yang ketiga, mampu berpikir kritis dalam menganalisis sebuah permasalahan yang disajikan. Kemudian masuk segmen yang kedua, Bapak Ibu pelaksanaannya. Bapak Ibu membuat aktivitas pembelajarannya. Nah, dimulai dari tujuan pembelajaran. Di kalimat yang muncul di tujuan pembelajaran ini adalah kalimat yang pendekatan terhadap anak. Contohnya seperti ini. Melalui kegiatan melihat tayangan YouTube atau membaca materi pembelajaran matrik pada bahan ajar ini, diharapkan kalian dapat menganalisis sifat-sifat determinan matrik berordo 2x2 dan menganalisis sifat-sifat inverse matrik berordo 2x2. Nah, dengan kegiatan tersebut diharapkan juga kalian memiliki kemampuan berpikir kritis, teliti, dan cermat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan buat peta kompetensinya. Terkait dengan yang pertama yaitu KD-nya ditulis, tadi KD 33 dan 43, kemudian diturunkan kepada indikatornya, yaitu menganalisis sifat determinan matrik dan menganalisis sifat inverse matrik. Selanjutnya, yaitu aktivitas belajar. Di sini hanya garis besarnya saja langkah-langkah dalam aktivitas pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu membaca bahan bacaan determinan dan inverse matrik. Kalau memang daring berarti diberikanlah linknya. Kemudian langkah yang kedua yaitu identifikasi masalah yang belum dipahami. Langkah yang ketiga, jika memungkinkan diskusi dengan teman atau guru. Dan langkah yang keempat adalah mengerjakan LKPD dengan berpikir kritis, cermat, dan teliti. Selanjutnya, masih dalam pelaksanaan. Justru intinya adalah di sini, yaitu aktivitas pembelajaran, karena berbasis aktivitas. Di aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu guru diawali dengan motivasi kepada peserta didik. Contohnya seperti ini. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan bahagia. Amin. Tetap semangat dan teruslah mengisi hari-hari kalian dengan ilmu dan amal kebaikan. Peduli kepada sesama dan hormat serta bakti kepada kedua orang tua dan gurumu. Masa depan kalian ada di tangan kalian. Selamat belajar. Semoga sukses ya nak. Kemudian langkah yang kedua atau selanjutnya yaitu kalian dapat melihat, mengamati tayangan YouTube di link berikut atau membaca bahan bacaan
pada bahan ajar ini. Kemudian langkah yang selanjutnya, silakan kalian identifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetis. Tapi pertanyaannya harus tetap berkaitan dengan materi sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2. Kemudian nanti kalian tulis di bagian refleksi. Langkah selanjutnya, jika memungkinkan, kalian dapat berdiskusi atau bertanya dengan teman atau guru tentang hal-hal yang belum kalian pahami. Tentunya kalau memang secara daring bisa dengan Vicon atau dengan chat. Kemudian kalau memang yang tidak daring, mungkin tidak perlu bertanya ke teman atau gurunya. Kemudian yang kelima, setelah itu silakan kalian mengerjakan LKPD berikut ini. Nah, lembar kerja peserta didik atau LKPD, di dalamnya Bapak Ibu sudah seperti biasa, ada nama peserta didik, kelas, nomor absen. Kemudian cantumkan materinya yaitu analisis sifat-sifat determinan matrik. Nah, karena kondisi pembelajarannya adalah jarak jauh, tetapi tetap harus materinya adalah kontekstual sehingga contohnya seperti ini. Perpustakaan SMA Negeri 14 Bekasi mendapat bantuan berbagai buku pelajaran dari penerbit Widyanata. Berikut ini adalah daftar buku sumbangannya. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini karena menganalisis sifat determinan matrik, contohnya tetap adalah kontekstual, tetapi anak-anak diajak untuk berpikir kritis, cermat, dan teliti. Jadi Bapak Ibu gurulah yang akan memberikan data untuk siswa, bukan siswa yang disuruh datang ke sekolah untuk mencari data tersebut ke perpustakaan. Nah, kemudian dari data yang sudah diberikan dalam tabel, berikan contoh nama peserta didik Bapak Ibu guru. Ini contohnya saya adalah Alia, Siva, dan Zuhri diminta petugas perpustakaan menyusun buku pada rak buku yang telah disediakan. Kemudian buku-buku harus disusun dengan kelompok mata pelajaran yang sama dalam satu kotak dan satu rak buku yang sama. Tentukan bagaimana penyusunan buku-buku tersebut. Nah, kemudian beberapa pertanyaannya diantaranya yaitu yang pertama, susunlah buku-buku tersebut pada rak buku di bawah ini yaitu rak 1 dan rak 2. Kemudian dari gambar rak 3 dan rak 4 ini bisa dibuat pertanyaan yaitu nyatakan banyaknya buku pada rak buku di atas ke dalam bentuk matriks. Yang ketiga, berapakah banyaknya baris dan kolom pada matrik tersebut? Kemudian yang keempat, berapakah banyaknya elemen pada matrik tersebut? Kemudian yang kelima, ini ada pengantar tentang teorinya sedikit. Ordo suatu matrik adalah banyaknya baris diikuti banyaknya kolom dari suatu matrik. Pertanyaan yang kelima, yaitu ordo suatu matrik adalah banyaknya baris diikuti banyaknya kolom dari suatu matrik. Berapakah ordo dari matrik di atas? Kemudian selanjutnya yaitu analisis sifat-sifat inverse matrik. Untuk memahami konsep inverse matrik, selesaikanlah permasalahan di bawah ini. Kalian dapat menyelesaikan masalah ini dengan mempergunakan persamaan linier dua variabel karena matriknya adalah matrik ordo 2x2. Diketahui matrik A-nya 31, 21, matrik B-nya adalah A, B, C, dan D. Kemudian tentukanlah matrik B jika A kali B sama dengan I. I adalah matrik identitas yaitu 1001. Kemudian B kali A sama dengan I sama dengan 1001. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya di situ dituliskan bahwa A kali B sama dengan I,
Kemudian anak diajak berpikir kritis, yaitu kita pancing dengan tulisan 3A plus C. Nah, anak akan berpikir 3A plus C ini dari mana? Kemudian setelah anak mengetahui 3A plus C dari mana, maka anak-anak selanjutnya akan menuliskan lagi titik-titik yang harus diisi. Nah, berdasarkan persamaan matrik di atas akan diperoleh 4 buah persamaan. Setelah 4 buah persamaan diperoleh, maka tentukanlah nilai A, B, C, dan D dengan eliminasi dan substitusi. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Kita membuat contoh soal mirip dengan soal yang sudah kita berikan di LKPD. Ada 2 soal yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu sumber media atau alat. Silakan Bapak Ibu tuliskan sumbernya. Kalau memang ada yang mengambil dari internet, silakan juga dicantumkan. Kemudian untuk media, kalau memang menggunakan internet, tulis internet, LMS-nya apa, kemudian beserta dengan LKPD. Alat yang digunakan, karena dalam hal ini tadi memerlukan penggaris, kertas, pulpen, maka disebutkan. Kalau memang menggunakan smartphone, laptop, tablet, silahkan juga disebutkan. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu refleksi. Contoh kalimat dari refleksi yaitu, isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini. Kemudian bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Tentunya Bapak Ibu carilah emoji di internet banyak ya. Kemudian apa yang sudah kalian pelajari, apa yang kalian kuasai dari materi ini, bagian apa yang belum kalian kuasai, apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, kemudian berikan alasannya, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, kemudian berikan alasannya. Kemudian selanjutnya yaitu umpan balik guru. Dan yang terakhir, segmen yang terakhir yaitu evaluasi. Di evaluasi ini, aspek yang akan dinilai yaitu sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan, kemudian tekniknya bisa tes tertulis, penilaian produk, kemudian menjadi catatan, pilihlah teknik penilaian yang memudahkan peserta didik menunjukkan unjuk pengetahuan atau kinerja. Guru menggunakan instrumen yang selain mengukur indikator juga mengukur keterampilan dan sikap pada saat belajar. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebagai closing statement dari saya bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Di mana bahwa bermanfaat itu, terbaik itu tidak harus selalu di atas atau selalu di depan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita berada bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Tentunya kita sebagai guru, apalagi di masa pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk peserta didik, tentunya tidak mengurangi kualitas dari proses pembelajaran dan hasil dari pembelajaran baik output maupun outcome. Tetap semangat untuk belajar, untuk menjadi guru pembelajar, berikan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.